Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Alfira Naila Hidayati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan belajar mengenai teks cerita fantasi. Pertemuan lalu kita sudah belajar mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi dan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Mari kita simak materinya. Poin pertama yang akan kita bahas adalah struktur teks cerita fantasi. Struktur teks adalah bagian-bagian sebuah teks yang mencirikan suatu teks. Bagian-bagian itu menjabarkan ciri bagian awal, inti, dan penutup teks dalam fungsi komunikasi tertentu. Pada dasarnya, teks cerita ini hanya terdiri dari 3 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Berikut akan dijelaskan mengenai struktur teksnya. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah awal dari sebuah cerita yang biasanya berisi pengenalan latar, tokoh, watak tokoh, dan konflik. Pada bagian ini, penulis dapat mengembangkan deskripsi tokoh, latar, dan konflik, sehingga pembaca dapat menemukan tokoh yang terdapat dalam teks, latar, serta awal terjadinya konflik. Yang kedua adalah komplikasi. Di bagian ini, penulis menghadirkan konflik atau mulai timbulnya masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam cerita hingga masalah memuncak. Dalam tahap komplikasi, terjadi hubungan sebab akibat yang dapat menimbulkan konflik. Masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan alur yang menarik. Dengan kata lain, di bagian komplikasi ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana cerita mengalir dari sebuah permasalahan atau konflik awal, lalu menjadi semakin rumit, struktur teks dan mencapai puncak. Yang terakhir adalah resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Itu berarti tidak ada lagi penambahan konflik baru di tahapan ini. Pada bagian resolusi ini, penulis menghadirkan penyelesaian atas berbagai konflik yang ada dalam cerita sebagai penutup teks cerita fantasi. Poin kedua yang akan kita pelajari adalah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kalimat. Kaidah kebahasaan ini dapat dijadikan sebagai ciri atau karakteristik suatu teks agar berbeda dengan jenis teks lainnya. Dalam teks cerita fantasi, terdapat beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah kata ganti orang. Kata ganti orang merupakan salah satu jenis kata ganti yang paling sering digunakan. Kata ganti orang ini disebut juga dengan pronomina persona. Dalam suatu teks, kata ganti orang juga bisa langsung menyebutkan nama orang atau tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang dihadirkan. Kata ganti orang terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya dan aku. Kedua, kata ganti orang pertama jamak. Contohnya kami dan kita. Ketiga, kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya kamu, Anda,
dan kau. Keempat, kata ganti orang kedua jamak. Contohnya, kalian. Kelima, kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, dia, beliau. Yang keenam, kata ganti orang ketiga jamak. Contohnya, mereka. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata cerapan panca indera. Cerapan panca indera dalam sebuah teks berisi kalimat yang membuat pembaca seolah melihat, mendengar, dan merasakan. Penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam teks cerita fantasi biasanya untuk mendeskripsikan latar, baik latar tempat, waktu, maupun suasana. Berikut adalah contoh penggunaan cerapan panca indera pada teks cerita fantasi. Yang pertama, cerapan panca indera yang berkaitan dengan latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Kalimat yang diberi garis bawah menunjukkan cerapan penglihatan karena mendeskripsikan latar tempat dalam cerita, yaitu 3 rumah bergaya kerucut. Selanjutnya adalah latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Kalimat yang diberi garis bawah menunjukkan cerapan perasa, karena menunjukkan perasaan sedih sang ratu. Dan yang terakhir adalah latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Kalimat yang diberi garis bawah menunjukkan cerapan pendengaran, karena menunjukkan latar waktu. Lolongan anjing yang bersautan menunjukkan bahwa waktu malam semakin larut. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah makna kias dan makna khusus. Makna kias adalah sebuah kata atau ungkapan yang bukan makna sebenarnya. Sedangkan makna khusus adalah makna yang cakupannya lebih kecil atau lebih spesifik. Biasanya, makna khusus mengandung kata yang di dalamnya tidak bisa dijabarkan maupun dispesifikkan kembali. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Kata mancung dalam kalimat di atas dicetak tebal, karena termasuk kata khusus, yang sudah jelas menjelaskan dan mengarah pada sesuatu yang makin ke ujung, makin lancip, yaitu hidung. Kata bercetak tebal selanjutnya adalah menjulang. Menjulang dianggap sebagai kata kias karena kata menjulang berarti membumbung tinggi atau menjunjung tinggi. Kata tersebut dipilih untuk menggambarkan hidung alien yang mancung. Selanjutnya adalah kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu diantaranya adalah sebagai berikut. Setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, sampai, kemungkinan, dan sesudah, sejak, mula-mula, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Pertama, ada kalimat setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Kata setelah merupakan kata hubung penanda waktu,
yang diikuti dengan kata masa lampau menunjukkan latar waktu. Kedua, ada kalimat 2 tahun kemudian Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Kata kemudian dicetak tebal karena merupakan kata hubung penanda waktu. Lalu didukung dengan adanya planet Mars yang menandakan latar tempat. Contoh terakhir yaitu akhirnya Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Kata akhirnya merupakan kata hubung penanda waktu, lalu dilengkapi dengan kata terkaman raksasa yang menandakan latar suasana. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Ungkapan keterkejutan tersebut merupakan efek yang menambahkan kesan dramatis untuk membawa pembaca pada konflik cerita tersebut. Berikut adalah beberapa contoh ungkapan keterkejutan. Kaidah kebahasaan terakhir yang terdapat dalam teks cerita fantasi adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan hasil dari dialog atau pembicaraan yang terdapat pada teks cerita fantasi. Kalimat langsung digunakan untuk mendukung penggambaran latar dalam cerita. Berikut adalah contoh penggunaan kalimat langsung. Ya, itulah materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan selalu berdoa agar pandemi cepat selesai dan kita dapat bertemu secara tatap muka di sekolah. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.